Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, yaitu Bapak Ardi Dinullah, BMKOM, dan juga para rekan-rekan teman saya R7L yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa dan tajam saya. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan handphone Samsung Series Y dengan metode Theorem Bayes. Sebelum memulai materi tersebut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Sultan Akbar, dan juga Wulan Dwi Putih, bisa saya halo ke kamera, dan juga Naswa Raudia Gifani, bisa saya halo, dan juga Agir Catur Junur, dan juga Muhammad Rafki, dan Dede Alfariji, dan terakhir Rifki Fauzan. Untuk mempersingkat waktu saja, di sini ada 5 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, dan bab 4 ada inferensi pengetahuan, dan bab 5 uji coba dan kesimpulan. Oke, langsung saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam era digital, handphone atau HP menjadi esensial karena kemudahan pengguna dan fitur canggihnya yang mendukung berbagai aktivitas, dari komunikasi hingga bisnis. Namun, meningkatnya pengguna HP menyebabkan masalah, kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak lebih sering terjadi. Untuk membantu pengguna, sistem pakar ini banyak digunakan. Sistem ini adalah program berbasis aturan yang meniru penalaran manusia untuk mendeteksi masalah, memungkinkan diagnosis awal kerusakan HP tanpa perlu langsung mengunjungi teknisi, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Bab 2, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah proses pengumpulan informasi data maupun pengalaman perorganisasian dan pengintegrasian informasi baru ke dalam sistem pengetahuan yang sudah ada yang bersumber dari seorang pakar. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari fakta dan aturan untuk memecahkan masalah kompleks. Handphone. Handphone atau ponsel adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan menerima panggilan telepon melalui jaringan telekomunikasi. Pendeteksi kerusakan. Pendeteksi kerusakan adalah suatu sistem atau alat yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime, dan mengoptimalkan pemeliharaan dengan memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi perangkat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agir. Kepada Saudara Agir, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang Teorema Bayes. Teorema Bayes ditemukan oleh Thomas Bayes, seorang matematikawan dan pendeta asal Inggris pada abad ke-18. Penemuan ini pertama kali diperkenalkan dalam karyanya yang berjudul An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Change yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 1763. Teorema Bayes adalah prinsip dasar dalam teori probabilitas yang memberikan cara untuk memperbarui peluang probabilitas suatu peristiwa berdasarkan informasi atau bukti baru yang tersedia. Metode ini memungkinkan kita menghitung probabilitas kondisi atau hipotesis setelah mempertimbangkan data atau bukti yang diamati. Teorema Bayes digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk statistik, machine learning, kecerdasan buatan, dan sistem pakar. Ya, baik selanjutnya. Selanjutnya pada slide ini adalah eh, perhitungan teorema Bayes. Probabilitas Bayes merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian
data dengan menggunakan formula Bayes yang dinyatakan. Yang pertama yaitu bentuk teorema Bayes untuk evidence E dan hipotesis tunggal H sebagai berikut. Berikut ini adalah rumusnya, yang dimana H atau hipotesis eh, E atau evidence yaitu probabilitas hipotesis A terjadi jika evidence E terjadi. Lalu yang berikutnya E atau evidence atau H hipotesis yaitu probabilitas munculnya evidence fakta E jika hipotesis H terjadi. Lalu H hipotesis yang dimana probabilitas hipotesis terlepas dari evidence fakta apapun. Lalu yang terakhir adalah E atau evidence yang dimana probabilitas evidence E terlepas dari apapun. Selanjutnya itu adalah bentuk yang kedua adalah bentuk teorema Bayes untuk evidence tunggal E dan hipotesis H adalah di sini adalah berikut rumusnya yang dimana P atau probabilitas H hipotesis I atau E evidence yang dimana probabilitas hipotesis HI terjadi jika evidence fakta E terjadi. Lalu selanjutnya P eh, atau evidence atau hipotesis I merupakan probabilitas munculnya evidence fakta E jika hipotesis HI terjadi. Lalu probabilitas hipotesis I adalah probabilitas hipotesis I tanpa memandang evidence fakta apapun. Lalu yang terakhir N, yaitu belum deh jumlah hipotesis yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, bentuk teorema Bayes untuk evidence ganda seperti E1, E2, dan seterusnya. EM dan hipotesis HI, H2, dan seterusnya hingga HN ganda. Itu di bawah ini adalah rumusnya, yang dimana keterangannya P probabilitas, HI adalah hipotesis is E, E1 dan E2 adalah evidence 1, evidence 2 sampai evidence M, yaitu nilai probabilitas hipotesis HI jika diketahui evidence E1, E2 sampai EM. Lalu probabilitas E1 dan hipotesis I adalah nilai probabilitas munculnya evidence E1 jika diketahui hipotesisnya. Lalu yang terakhir, hipotesis I atau probabilitas hipotesis I adalah nilai probabilitas hipotesis I tanpa memandang evidence apapun. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rafki. Mohon waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bab 3, representasi pengetahuan. Semantik. Jaringan semantik adalah teknik representasi pengetahuan yang mengubah informasi pakar menjadi struktur, yang memperlihatkan keterkaitan antar elemen seperti hubungan antara gejala dan penyakit. Ini memudahkan pengguna memahami keterkaitan informasi melalui kerangka visual, seperti di sini ada gambar semantik web yang terdiri dari entities, SEO, synonyms, contextualization, show occurrence, UX, topical hooks, knowledge graph, keyword, sama entities. Lalu di sini ada pohon keputusan. Pohon keputusan mengonversi informasi dari jaringan semantik
menjadi langkah-langkah pengambilan keputusan dengan aturan yang jelas. Dalam sistem pakar, pohon ini membantu menelusuri masalah hingga ke solusi seperti diagnosis penyakit berdasarkan gejala. Seperti gambar yang di samping, ada income range of application, lalu criminal record, lalu years in present job, criminal record, lalu di bawahnya ada make credit card payment. Pengetahuan berbasis aturan. Pengetahuan berbasis aturan menggunakan format if dan then untuk menggambarkan tindakan yang diambil jika kondisi tertentu terpenuhi, memudahkan representasi pengetahuan dalam sistem berbasis aturan. Di sini ada knowledge base. Knowledge base specification terdiri dari database dan rule base. Lalu ada input value yang berisi fusification, fuzzy reasoning, diffusification, lalu output. Lalu di sini ada jaringan semantik yang terdiri dari H1, yaitu ada G3, G2, G1, dan G8. Lalu H3 ada G3, G8, G6, dan G7. Lalu ada H2, G4, G5, H4, G9, G10, G11. Lalu ada H5, G12, G13. Lalu H6, G14, dan G15. Lalu di sampingnya ada pohon keputusan. Di sini ada G8 yang berarah ke G6, G7, dan H3. Lalu G8 juga berarah ke G2, G3, H1, dan G1 juga berarah ke G2, G3, dan H1. G4 berarah ke G5 dan H2, G9 berarah ke G10, GH11, dan H4. G12 berarah G13 dan H8. Dan G14 berarah ke G15 dan H6. Lalu di sini ada aturan berbasis pengetahuan. Rule 1, if penggunaan baterai boros. N, HP tidak penuh walaupun sudah diisi berjam-jam. N, HP tiba-tiba mati padahal isi baterai masih ada. N, HP cepat panas. Dan kerusakan pada baterai. Lalu rule kedua, if Bluetooth tidak bisa menyala, and Bluetooth tidak dapat terhubung dengan perangkat lain, then kerusakan pada Bluetooth. Rule 3, if HP tidak bisa menyala, and kinerja HP lambat dan tidak optimal, and HP cepat panas, and HP tiba-tiba mati padahal isi baterai masih ada, dan kerusakan pada IC power. Rule 4, if tulisan bergaris atau berantakan, and sebagian tombol tidak berfungsi, and tombol sulit ditekan, dan kerusakan pada keypad. Rule 5, if layar bergaris, and layar blank atau mati, dan kerusakan pada LCD. Rule 6, if penyimpanan penuh meskipun data sedikit,
N tidak dapat membuka galeri pada HP, dan kerusakan pada memori. Sekian penjelasan dari saya. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ya, selanjutnya di sini ada daftar kerusakan. Di sini ada ID rekomendasi atau hipotesa dan daftar kerusakan. Untuk H1, daftar kerusakannya adalah baterai. H2, daftar kerusakannya Bluetooth. Untuk H3, daftar kerusakannya IC power. Untuk H4, daftar kerusakannya keypad. Untuk H5, daftar kerusakannya LCD. Dan yang terakhir H6, daftar kerusakannya memori. Selanjutnya adalah ID gejala G1, daftar gejalanya penggunaan baterai boros. Untuk ID gejala G2, daftar gejalanya HP tidak penuh walaupun sudah diisi berjam-jam. Untuk G3, daftar gejalanya HP tiba-tiba mati padahal isi baterai masih ada. Untuk G4, daftar gejalanya Bluetooth tidak bisa menyala. Untuk G5, daftar gejalanya Bluetooth tidak dapat terhubung dengan perangkat lain. Untuk G6, daftar gejala HP tidak bisa menyala. Untuk G7, daftar gejalanya kinerja HP lambat dan tidak optimal. Untuk G8, daftar gejalanya HP cepat panas. G9, daftar gejalanya tulisan bergaris atau berantakan. Untuk G10, daftar gejala sebagian tombol tidak berfungsi. Untuk G11, daftar gejalanya layar bergaris. Untuk G13, daftar gejalanya layar blank atau mati. G14, daftar gejalanya penyimpanan penuh meskipun data sedikit. Dan terakhir, G15, daftar gejalanya tidak dapat membuka galeri pada HP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ulan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu seorang pengguna handphone mengeluhkan beberapa masalah yang terjadi pada perangkatnya. Ia merasa bahwa penggunaan baterai pada handphonenya menjadi sangat boros, sehingga ia harus mengisi daya dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan biasanya. Selain itu, ia juga menyadari bahwa kinerja handphonenya menjadi lambat dan tidak optimal, di mana aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuka dan proses multitasking terasa berat. Tidak hanya itu, layar handphonenya mulai menunjukkan garis-garis yang mengganggu, yang membuat tampilannya kurang jelas dan terkadang menghalangi aktivitasnya. Lalu, kerusakan apa yang dialami oleh pengguna tersebut? Next. Oke. Di sini jadi ada tabel konsultasi dari pengguna, yang dimana pengguna tersebut mengalami penggunaan baterai boros. Terus kemudian selanjutnya ada di kinerja HP lambat dan tidak optimal, dan layarnya bergaris. Next. Lalu langsung menggunakan perhitungan dengan teorema Bayes. Untuk melakukan perhitungan dalam memastikan kerusakan pada handphone Samsung Series D diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, satu, menghitung nilai probabilitas dari setiap gejala, dan jika sudah didapat, maka selanjutnya akan dijumlahkan nilai probabilitas tersebut berdasarkan data sampel baru yang bersumber dari tabel-tabel konsultasi. Di sini ada hipotesa satu, yaitu baterai. Gejala satunya kejadian dari evidence 1, hipotesa 1 senilai 0,1. Kemudian yang B-nya itu H3 IC power, gejalanya itu gejala 7 bernilai 0,06. Terus kemudian yang C itu H5 ada di keyboard, gejala 12 dengan hasil yang diperoleh 0,2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai probabilitas hipotesis memandang evidence dengan suatu cara mengalihkan nilai probabilitas evidence dan menjumlahkan hasil perkalian bagi masing-masing hipotesis. Yang hasil yang diperoleh pada H1 baterai yaitu senilai 1, kemudian B, H3 sama dengan IC power itu senilai 1,
Dan H5 sama dengan keyboard itu senilai 1. Oke, next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nashwa. Pada yang dipersilakan. Langkah ketiga yaitu kemudian selanjutnya mencari nilai kejadian hipotesis I atau evidence atau probabilitas hipotesis H dengan suatu cara menghasilkan hasil nilai dari probabilitas hipotesa tanpa memandang suatu evidence dengan suatu nilai probabilitas awal lalu dibagi hasil probabilitas hipotesa dengan memandang evidence. Berikut rumusnya yang menghasilkan pada H1 baterai 0,1, pada H3 IC power 0,06, dan H5 keyboard 0,2. Langkah keempat yaitu selanjutnya mencari nilai kejadian hipotesis I atau evidence I atau probabilitas hipotesis H1 dengan suatu cara menghasilkan hasil nilai dari probabilitas hipotesa tanpa memandang suatu evidence dengan suatu nilai probabilitas awal lalu dibagi hasil probabilitas hipotesa memandang evidence. Rumusnya terlampir sebagai berikut, yang menghasilkan H1 baterai berjumlah 1 dan H3 IC power menghasilkan 1, H5 keypad juga 1. Next. Langkah kelima dan yang terakhir mencari nilai bias dari metode teorema Bayes dengan suatu cara mengalihkan nilai probabilitas evidence awal atau kejadian evidence HI dengan nilai hipotesa HI benar jika diberikan evidence E atau kejadian hipotesis I atau evidence dan menjumlahkan perkalian. Rumus terlampir yang menghasilkan H1 baterai 0,1, 0,06 untuk H3 IC power, dan 0,2 untuk H5 keypad. Kesimpulan konsultasinya yaitu dari hasil perhitungan menggunakan metode teorema Bayes pada kerusakan handphone di atas, maka dapat diketahui bahwa probabilitas terbesar terdapat pada H5 yaitu LCD dengan nilai 0,2 atau 20%, menunjukkan kemungkinan terbesar bahwa kerusakan terjadi pada LCD. Solusi yang pertama yaitu periksa layar, cek layar untuk garis atau tampilan buram, serta kerusakan fisik seperti retakan. Solusi kedua yaitu restart ponsel, lakukan restart untuk mengatasi masalah tampilan sementara. Solusi ketiga, gunakan safe mode, jalankan ponsel dalam mode aman untuk menilai apakah masalah disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga. Yang keempat, ganti LCD. Jika kerusakan parah, pertimbangkan untuk mengganti LCD agar ponsel berfungsi kembali dengan baik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rifki. Ya, selanjutnya yaitu inferensi pengetahuan. Aplikasi ini menggunakan metode teorema Bayes untuk mendeteksi kerusakan handphone berdasarkan gejala yang dilaporkan, memungkinkan diagnosa cepat dan tepat tanpa perlu langsung ke teknisi. Dengan data gejala dan kerusakan, aplikasi menyusun daftar kemungkinan kerusakan dengan probabilitas tertinggi, disertai rekomendasi langkah perbaikan. Akurasi prediksi meningkat seiring perbaruan dari kasus perbaikan, sehingga diagnosis semakin efisien dan andal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dede. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan sistem yang sudah kita buat. Nah, pertama kan di sini ada sistem Pakar untuk mendiagnosa Samsung J Series. Nah, di sini saya akan memperlihatkan web atau sistem sudah kita buat. Nah, ini untuk halaman utamanya seperti ini. Dan misalkan kita pergi ke login untuk memasukkan username. Ini ada catur misalkan dan 1, 3, 4, 5. Kita login. Nah, ini tampilan home-nya.
Coba misalkan langsung kita mulai diagnosa ya. Di sini ada beberapa pilihan yaitu dari G1 sampai G15, yaitu G1 apakah penggunaan baterai boros, G2 apakah HP tidak penuh walaupun sudah diisi berjam-jam, G3 apakah HP tiba-tiba mati padahal isi baterai masih ada, dan seterusnya ya. Jadi langsung saja kita coba misalkan G1 sampai G5. Simpan. Nah, ini dia. Ini tampilan yang akan muncul ketika kita eh, mendiagnosa apa sih kerusakan yang dialami. Di sini terlihat ya ada kerusakan IC power 13,75366%, terus juga ada kerusakan Bluetooth 11,46113%, dan kerusakan baterai ada 1,43266%. Nah, ini berdasarkan gejala-gejala yang telah kita pilih. Handphone kita mengalami kerusakan IC power. Di sini ada solusinya, yaitu ganti IC power jika handphone tidak bisa menyala. Yang kedua ada periksa apakah perangkat lunak memerlukan update atau reset ulang. Dan yang ketiga itu hindari penggunaan berat untuk mencegah HP cepat panas. Terus kita balik lagi ke home. Em, kita logout misalkan ya. Kita logout. Nah, ini sudah bisa balik ke home. Dan seperti itu. Oh ya, kita coba buat pilih diagnosa yang tadi di PPT, di PowerPoint yang kita jelaskan. Kita mulai diagnosanya. Tadi kan di PowerPoint kita diagnosanya G1 yaitu apakah penggunaan baterai boros, dan G7 apakah kinerja HP lambat atau tidak optimal, dan yang ketiga itu G12 apakah layar bergaris. Nah, ini sesuai dengan PowerPoint yang kita jelaskan tadi ya. Kita simpan. Nah, ini dia kerusakannya, yaitu kerusakan LCD sebesar 20%, kerusakan baterai 10%, kerusakan IC power 6%. Nah, ini berdasarkan gejala-gejala yang kita pilih. Handphone yang kita alami itu kerusakan LCD dengan solusinya. Yang pertama, periksa layar, yaitu cek layar untuk garis atau tampilan buram, serta kerusakan fisik seperti retakan. Yang kedua ada restart ponsel, itu lakukan restart untuk mengatasi masalah tampilan sementara. Yang ketiga itu gunakan save mode, jalankan ponsel dalam mode aman untuk menilai apakah masalah disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga. Dan yang terakhir itu dari solusi ini mengganti LCD. Jadi jika kerusakan parah, itu dipertimbangkan untuk mengganti LCD agar ponsel berfungsi kembali dengan baik. Kita balik lagi ke home dan kita logout. Ya, seperti ini. Ketika kita menjalankan eh, sistem sebagai user. Nah, sekarang kita menjalankan sistem sebagai admin, misalkan. Kita, nah ini tampilan di sistem admin yang akan tampil. Jadi ada halaman admin yang terdiri dari berapa gejala sih yang sudah ada, ada berapa kerusakan, basis pengetahuan, dan juga laporannya ada berapa. Ini di dashboard dan di bagian gejala ini ada ya pilihan-pilihan gejala yang ada, bisa diubah ataupun dihapus. Dan di sini kita bisa tambah data gejala juga. Yang ketiga itu ada kerusakan ya, daftar-daftar kerusakan yang terjadi ketika mengalami ini. Seperti ini juga ada kerusakan baterai misalkan A1 probabilitas 0,5 dan solusinya apa, dan seterusnya. Di sini juga ada basis pengetahuan yang sudah kita jelaskan tadi di PowerPoint. Itu yang terdiri dari nama kerusakan dan juga nama gejala serta probabilitasnya. Dan yang terakhir itu ada laporan. Laporan ini kayak misalkan tadi kita melaporkan ada kerusakan HP, di situ tercantum tanggal-tanggalnya ya serta namanya kerusakannya. Ini kan tadi kita sebagai agir. Jadi muncullah apa kerusakannya dan probabilitasnya berapa. Ya, segitu saja sistem yang kita buat, dan tidak
Ada lagi, ini buat ganti profile. Kita log out. Nah, di sini kita akan muncul tanda keluar. Nah, itu tampilan sebagai eh, admin ya. Oke, segitu saja. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ini pilihan gejala kerusakan yang dialami kan, yang tadi cara-cara tutorialnya. Ini. Nah, kesimpulannya di sini pengembangan sistem ini bertujuan untuk menyediakan alat yang dapat mendiagnosa kerusakan handphone secara otomatis dan akurat berdasarkan gejala-gejala yang teridentifikasi. Dengan memanfaatkan metode teorema Bayes, sistem ini mampu menghitung probabilitas dari berbagai jenis kerusakan berdasarkan bukti gejala yang dimasukkan oleh pengguna atau teknisi. Hasilnya adalah diagnosa yang lebih cepat dan berbasis data yang dapat mengurangi kesalahan, mempercepat perbaikan, dan meningkatkan efisiensi layanan perbaikan handphone. Sistem ini diharapkan berguna tidak hanya bagi teknik profesional, tetapi juga bagi pengguna awam serta berpotensi menjadi model untuk diagnosa otomatis pada perangkat elektronik lainnya. Itu kesimpulannya. Nah, ini referensi-referensi yang kita ambil dari em, beberapa website atau ini ya media-media lainnya. Oke, thank you, arigato gozaimasu dari kita semua. Mungkin bisa ditutup oleh moderator kita, sang moderator Sultan Akbar, dipersilahkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok 5 sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kami dan teman-teman izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.